Saya ke Prof. Reza. Prof, BRIN mengingatkan masyarakat untuk tidak meminum langsung air hujan ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Ngabila. Harus ada filtrasi berlapis. Ini bagaimana air hujan yang mengandung mikroplastik tadi, kalau kita bicara daerah Jakarta saja, masuk ke serapan air. Misalnya bagi mereka yang menggunakan pompa tanah atau PDAM sekalipun. Bagaimana dampaknya? Baik, baik, sebenarnya kalau secara dampak tadi sudah dijabarkan sama Dokter Nabila terkait dengan dampak kesehatan dari mikroplastik itu sendiri. Tetapi yang jelas ketika mikroplastik ini yang ada di udara kemudian dibersihkan dalam tanda petik oleh air hujan, dia memang akan bisa kemungkinan masuk ke dalam saluran air yang ada di tanah gitu, saluran air sumur. Kenapa? Semakin besar pori-pori dari tanahnya itu akan mempercepat kemungkinan mikroplastik atau bahkan polutan yang lain itu untuk masuk ke saluran sumur yang saluran air sumur. Nah, sayangnya memang berdasarkan dari hasil kajian penelitian kami dari lanjutan setelah dari air hujan tersebut memang mendapatkan data bahwa mikroplastik itu juga ditemukan pada air sumur, tapi terutama air sumur yang dangkal, yang kedalaman antara 5 sampai 10 meter. Nah, kami memang masih belum menemukan ini sebabnya apakah memang betul-betul masuk melalui infiltrasi dari tanah tadi atau melalui udara yang ada atau melalui katakanlah celah dari sumur tersebut yang masuk ke dalam air. Jadi kami masih mencari sumbernya yang asli. Tetapi yang jelas mikroplastik tersebut sudah ditemukan di air tanah dan memang kita tidak boleh langsung meminum air tanah atau air hujan tadi, harus difilter atau minimal direbus dulu seperti itu. Direbus sampai mendidih. Bagaimana yang air pump, Dok? Apakah itu sudah melewati filtrasi? Air pump juga sebenarnya sebagian sudah ada, tetapi kita harus lihat dulu contohnya kalau misalnya yang ada di Jakarta itu air bakunya berasal dari Sungai Citarum. Nah, kabar buruknya berikutnya, mohon maaf saya membawa kabar buruk lagi, air yang ada di Citarum itu sendiri juga secara air baku sudah mengandung mikroplastik yang cukup banyak, walaupun memang secara proporsi belum sebanyak yang ada katakanlah di Sungai Bekasi atau misalnya katakanlah Sungai Dadap, tetapi memang ini sudah menjadi indikasi bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia, air tanah, air pesisir, air laut, kemudian air tawar, termasuk sekarang di udara itu sudah mengandung mikroplastik. Dan sebenarnya kayak tadi disebutkan di awal kan, ini asalnya adalah dari sampah plastik besar, terutama yang dari open dumping, kemudian dari pembakaran terbuka. Kita harus menghentikan itu dulu sampai pengaruh dari mikroplastik ini kita bisa temukan aslinya seperti apa, dan kemudian seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Nabila, kita harus preventif dulu sekarang karena polutannya sudah ada di mana-mana. Ya, Prof. Reza, bagaimana dengan produk-produk yang hasil daur ulang, hasil recycle dari plastik? Misalnya saja kalau tadi di awal saya sudah menyebutkan ban mobil, ban kendaraan begitu ya. Kemudian juga kan ada untuk campuran aspal yang digunakan oleh Kementerian PU. Kemudian juga ada di pakaian sport terutama sepatu lari sekalipun. Ketika itu barang-barang yang merupakan recycle dari plastik dan digunakan, kemudian hujan, apa yang terjadi? Baik, kalau untuk yang pertama yang jelas semakin banyak friksinya, semakin banyak gesekan itu akan mempercepat kemungkinan fragmentasi atau pecahan dalam tanda petik dari produk plastik itu. Nah, memang kita harus betul-betul selektif dalam memilih produk. Kalau banyak produk sekarang mungkin yang murah, tetapi kualitasnya akhirnya mengakibatkan dia itu lebih mudah untuk lepas. Sama seperti pakaian, kemudian tadi sudah disebutkan ada sepatu yang lebih gampang lepas, seperti itu. Mohon maaf Prof. Reza, ini saya rasa penting karena ini menyangkut gaya hidup anak Jakarta sekarang, anak muda Jakarta sekarang. Berbagai merek sport misalnya, itu bukan yang justru yang murah-murah harganya. Sepatu lari pun juga yang bukan yang murah-murah. Pertanyaan saya adalah ketika kita menggunakan produk-produk yang tidak murah itu, karena kita cinta lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang recycle atau daur ulang plastik, tapi kemudian kena hujan, apakah langsung berdampak ke kulit misalnya? Baik, kalau untuk dampaknya ke kulit itu dampaknya jangka panjang. Tapi yang jelas itu potensi keburukan dari mikroplastik itu semakin terlihat. Semakin kecil ukuran mikroplastik akan kemungkinan masuk ke dalam pori-pori badan. Gitu, pori-pori kulit maksud kami. Tetapi sekarang semakin kecil ukuran mikroplastik, kemungkinan memang trennya proporsinya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena kita semakin banyak produk plastik yang kita gunakan, apalagi yang kita kayak tadi gaya anak muda zaman sekarang, kebetulan saya juga senang lari. Dan memang salah satu yang ditemukan pada saat di trek lari itu yang paling banyak adalah
outsole dari sepatu tersebut gitu. Nah kalau misalnya memang kita melihat itu, alangkah baiknya kita ambil sampahnya itu, alangkah baiknya kemudian kita buang ke tempat yang sampah atau kita bawa ke bank sampah, ke TPS 3R yang sudah disediakan oleh pemerintah. Itu akan jadi jauh lebih baik daripada kita melepaskannya begitu saja, langsung terpapar sinar matahari dan akan menjadi sumber mikroplastik secara langsung yang ada di lingkungan. Jadi Dokter Ngabila, apakah mulai sekarang kita harus menghindari produk-produk baik itu pakaian ataupun benda apapun yang berasal dari recycling atau daur ulang plastik? Jadi apa sarannya, Dok? Ya, tentunya sarannya yang pertama masyarakat tidak menambah sampah plastik, ya hentikan penggunaan plastik lebih lanjut. Dan yang kedua, memang lebih bijak dalam memilih produk-produk yang sebaiknya diutamakan yang ramah lingkungan. Karena Dokter Ngabila. Oke, nanti kita coba perbaiki komunikasi dengan Dokter Ngabila. Melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Dokter Ngabila, Prof. Reza, partikel mikroplastik yang terkandung di produk-produk entah tadi pakaian atau sepatu, itu kan akhirnya langsung terurai ya, Prof. Langsung kayak tadi Anda mencontohkan friksi dari ban begitu ya, itu kan berarti partikel-partikel mikroplastiknya akan kemudian terurai, akan terlepas. Betul, ya memang betul sekali. Sebenarnya kami juga di penelitian kami tidak menyangka akan menemukan partikel yang berasal dari ban ban kendaraan seperti itu, karena kami mengambil sampel itu di ketinggian 28 meter di pesisir utara Jakarta, yang kami pikir itu tidak akan sampai ke sana, tetapi faktanya memang ditemukan ada di sana. Jadi memang ini friksinya semakin lama semakin kencang, atau misalnya katakanlah ketika kendaraan ini dibawa sangat kencang kemudian rem mendadak, itu akan lebih mempercepat kemungkinan partikel-partikel halus dari plastik ini akan semakin mudah lepas gitu. Nah di sisi lain kita ketahui bahwa kalau misalnya di jalur tol atau misalnya bahkan di jalur lari, tentunya akan lebih banyak yang ada di jalanan untuk kendaraan, kemungkinan mikroplastik akan lepas dibandingkan dengan yang ada di sepatu. Yang ada di sepatu juga ya, memang mungkin kemungkinan akan lebih cepat lepas, kemudian termasuk dari pakaian yang memang berasal katakanlah dari polyester atau misalnya dari nylon. Tetapi kita memang harus menahan itu. Kalau misalnya memang kita harus lihat dia gampang sekali untuk lepas, akan lebih baik untuk menggantinya ke produk yang baru. Tapi bukan berarti kita harus fast fashion ya, karena kalau misalnya fast fashion kan sekali pakai atau 2 kali pakai langsung kita ganti, itu lebih baik tidak dipakai seperti itu gitu. Oke, jadi hasil penelitian Anda ini akibat gaya hidup masyarakat yang plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita, atau ini sebenarnya lebih besar dampaknya dari aktivitas industri? Betul, yang jelas plastik itu kan sebagian besar, terutama mikroplastik ini berasal dari plastik yang ukurannya besar. Karena plastik ini kan, mikroplastik ini ada 2 sumber. Yang pertama adalah yang sedemikian rupa diciptakan dari awal ukurannya kecil, atau yang kedua memang yang dari ukurannya besar, kemudian terpapar sinar matahari, terpapar UV, panas yang tinggi, akibatnya ini menjadi mikroplastik. Nah sumbernya mikroplastik yang kedua ini itu jauh lebih banyak, sekitar 80%. Tetapi tidak kebanyakan memang tidak serta-merta. Ya memang kita harus lebih bijak sih, karena memang yang kami temukan di lapangan itu sebagian besar berkorelasinya mikroplastik itu adalah dari plastik sekali pakai yang kita pakai sehari-hari, dari plastik sachet, dari kantong kresek, dari botol air minum kemasan, gelas air kemasan, untuk rokok, puntung rokok termasuk salah satunya, itu adalah menjadi sumber utama dari mikroplastik. Sedangkan kalau yang dikatakan tadi sebelumnya untuk pakaian, kemudian sol sepatu, itu adalah yang bisa dipakai sebenarnya berulang-ulang. Tetapi memang balik lagi, ada kualitasnya yang tidak terlalu bagus dan itu menjadi sumber mikroplastik. Baik. Dan terkait dengan tekstil itu sendiri, kita harus perhatikan kecepatan dari penggunaan mesin cuci. Semakin tinggi perputaran mesin cucinya, itu akan lebih mempermudah mikroplastik itu untuk lepas. Karena memang struktur dari microfiber itu seperti itu, semakin banyak friksinya, semakin mudah untuk lepas. Jadi kita harus berhati-hati dalam penggunaan mesin cuci itu juga. Baik, saya ke Dokter Ngabila. Dok, tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Reza, sosialisasinya selama ini apakah dari Dinas Kesehatan Jakarta itu sudah semakin masif tentang penggunaan plastik? Iya, tentunya tadi ya, kita memang harus menghindari termasuk tadi penggunaan plastik, sampah plastik, pembakaran daripada sampah ya, terutama sampah plastik itu juga harus hati-hati, dan juga tentunya kita melakukan campaign untuk pola hidup sehat, salah satunya juga dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti itu, dan sama sekali tidak menggunakan plastik kembali seperti itu, karena juga efek yang ditimbulkan jika kita sering mengkonsumsi plastik,
efek Ya. yang ditimbulkan juga ketika kita sering mengkonsumsi plastik juga itu sangat berbahaya sekali ya. Maksudnya sering mengkonsumsi plastik gimana, juga. Dok? Iya, maksudnya sering mengkonsumsi barang-barang yang bisa terkontaminasi plastik. Maksud ya. Anda air Seperti itu. mineral Misalnya, atau makanan yang di ya, air plastik? mineral ya, termasuk juga galon ya, seperti itu. Itu memang dampaknya bisa ke kesehatan secara akut dan juga kronis seperti itu. Jadi Anda nggak sarankan kita minum dari air galon sekalipun? Ya, itu juga termasuk yang harus diperhatikan karena ada isu lain kan seperti BPA. Itu juga memiliki efek yang sama terhadap kesehatan seperti mikroplastik. Jadi saran Anda kita pakai air tanah atau air pump kemudian dimasak sampai mendidih, itu kuncinya? Menghindari penggunaan galon isi ulang yang sudah berkali-kali pakai ya, bahkan termasuk lebih dari 10 kali, dan menghindari memakai air isi ulang yang di depot yang tidak mendapatkan izin dari BPOM dan tidak memiliki sertifikat layak hygiene Baik. sehat. Dr. Ya, Nabila, jadi, diutamakan soal pembatasan kantong plastik yang di gimana? supermarket misalnya, pembatasan Ya. kantong plastik, penggunaan kantong plastik, itu Ya, sampai betul. sekarang evaluasinya seperti apa, Dok? Hasilnya seperti apa? Tentunya ini sudah diberlakukan di semua merchant di Jakarta ya, tetapi memang masih ada di pasar ya, di pedagang kelontongan ya, dan juga di banyak UMKM juga masih menggunakan plastik ya. Nah, kami bisa mengimbau di institusi jajaran Pemda terutama ya, misalnya seperti di puskesmas, di rumah sakit, itu sudah menggunakan kemasan yang tidak menggunakan plastik ya, seperti misalnya menggunakan yang berbahan kertas dan lain sebagainya seperti itu. Baik, tapi Itu evaluasi, terus hasil evaluasi ditegakkan ya, ada ya, Dok? pengawasan dan evaluasinya. Ada ya? Di Dinas DKI ada ya? Iya, tentunya mengimbau kepada puskesmas, kepada rumah sakit untuk menggunakan untuk membungkus obat dan lain sebagainya itu dengan menggunakan yang berbahan daripada kertas, tidak menggunakan plastik. Baik. Prof. Reza, di penelitian Anda juga banyak disebutkan ya, Prof, selain mikroplastik itu banyak bakteri-bakteri, banyak polutan lainnya yang ada dalam air hujan. Ini hanya terbatas penelitian Anda di Jakarta atau sebenarnya itu juga misalnya daerah rumah Anda di Bogor, di Bekasi, hasilnya seperti apa? Baik, sebenarnya kalau kita lihat fenomena terkait dengan polutan yang ada di udara, termasuk salah satunya mikroplastik ini, itu terjadi di seluruh bagian dunia, termasuk yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri, sistem cuaca dengan iklim dan anginnya itu dia cenderung regional. Jadi yang ada di Jakarta, sebenarnya kita tidak bisa hanya berbicara, ini loh masalah di Jakarta, tetapi ini adalah masalah Jabodetabek plus daerah yang ada di sekitar, termasuk yang ada di Banten atau yang ada di Jawa Barat, karena ini udaranya itu berputar. Nah, kondisinya ini ketika saya bisa bilang ini secara general, kondisi yang terjadi di Jakarta itu adalah kondisi yang sama yang akan terjadi di Jabodetabek. Kenapa? Karena ini saling bertukar polutan satu sama lain. Dari Bogor bertukar ke Jakarta, dari Jakarta bertukar Bekasi, dari Bekasi ke Tangerang, dan sebaliknya seperti itu. Jadi memang kita harus betul-betul aware. Kita nggak bisa membicarakan atau pengelolaan terkait isu ini hanya di Jakarta saja, tetapi memang kita harus berbicara terkoordinasi lengkap. Yang ada di Jakarta, Jawa Barat, dan juga yang ada di Banten. Meskipun sampel yang Anda ambil itu di Jakarta Utara ya, hanya di Jakarta Utara. Betul. Baik. Hanya di Jakarta Utara. Artinya kalau kita mau berupaya melakukan langkah-langkah preventif itu tidak bisa parsial hanya Jakarta atau Jabodetabek saja, tapi semua daerah harus pengelolaan sampahnya, pembatasan pemakaian kantong plastik itu harus semua, tidak bisa parsial. Betul, itu saya sangat setuju sekali dengan itu, karena di Indonesia itu ada namanya wilayah ekoregional, jadi region secara ekologi. Yang paling mudah aja kita berbicaranya tentang wilayah Teluk Pesisir Jakarta saja. Kita tidak bisa berbicara pengelolaan yang masif yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, tetapi juga harus dilakukan juga oleh Pemda Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan lain-lain. Karena kita tidak bisa berbicara hanya dari satu administratif saja, tetapi memang harus betul-betul full terkoordinasi, karena tanpa adanya itu kita tidak akan bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak dari polusi yang ada, termasuk dari dampak plastik dan mikroplastik ini. Itu. Dokter Nabila, kalau kita bicara Jakarta, seperti gambar yang berulang kali kita putar sebagai insight bahwa open dumping masih terjadi di mana-mana di Jakarta, begitu saja sampah dibuang, terpapar, risih lihatnya. Selain itu juga dampaknya juga tadi dokter sudah menyampaikan berbagai penyakit mengintai. Tapi satu lagi, Dok, ada upaya untuk memilah-milah sampah
Tapi kemudian yang banyak terjadi di komplek-komplek itu sampahnya sudah dipilah-pilah, tempat sampahnya udah beda berlainan warnanya. Tapi kemudian dibuangnya di Bantar Gebang juga jadi satu, Dok. Jadi artinya percuma dong memilah-milah sampah. Itu program gimana kabarnya, Dokter Ngabila? Ya, itu harus segera dilakukan sinkronisasi ya. Karena ini kan juga lintas wilayah ya, dan juga agar benar-benar efektif. Karena kan sekarang udah banyak tuh inovasinya, bagaimana misalnya menukar sampah plastik menjadi uang dan lain sebagainya. Itu sudah banyak kita temui, dan harusnya ini menjadi suatu habit dan dilakukan pembiasaan, bahkan edukasinya sejak anak-anak kecil, bahkan dari PAUD gitu. Nah, ini yang harus digalakkan, bagaimana edukasi preventif dan juga pengelolaannya serta sinkronisasinya ya, seperti itu. Harus terus ditingkatkan menurut saya, karena ini lintas program, lintas wilayah, dan jangan sampai ya tadi yang terjadi adalah justru malah sia-sia ya melakukan pemilahan seperti itu. Oke, selain pemilahan sampah, Prof. Reza, apa saran Anda berikutnya? Sebenarnya kalau misalnya itu adalah yang paling awal tuh kalau untuk pemilihan sampah. Yang jelas pertama sesuai tadi pesan, jangan bakar sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa, pembakaran sampah ini kan terjadi karena sistem pengelolaan sampah kita yang ada di Indonesia ya, kita harus sadari itu masih belum optimal. Sistem penjemputan sampah yang ada di Indonesia itu belum seperti seluruhnya Jakarta yang lebih dari 95%. Di tempat saya tinggal pun di Kota Bogor itu masih kurang dari 70%. Di kabupaten bahkan lebih kecil lagi. Di Depok juga sama. Di Kabupaten Tangerang pun sama. Nah, kalau misalnya ini bisa dilakukan dari sistem penjemputan sampahnya minimal, itu akan jadi jauh lebih mengurangi kebocoran sampah yang bocor ke lingkungan. Nah, ketika sudah datang dijemput pun tidak hanya dilepaskan begitu saja seperti yang tadi disebutkan untuk open dumping, tetapi memang betul-betul harus dari fully sanitary landfill. Kalau misalnya tidak, ya tidak akan bisa. Termasuk dari yang sekarang disarankan oleh pemerintah bahwa akan ada pengelolaan sampah menjadi energi listrik, insenerator yang kemudian tertata, dan kemudian yang paling penting ya tentu saja kita betul-betul harus mengurangi sampah plastik ini dari sumbernya, yaitu dari kita, dari rumah, dari hotel, dari kantor, dari industri, dan lain-lain. Ya. Ya, kalau kita bicara Jakarta ada dokter. Itu kita tidak akan bisa berbuat apapun. Dan di sisi lain, betul. Kalau misalnya dalam hal ini kita juga nggak bisa berbicara parsial. Kalau misalnya kayak gitu, jadi pemerintah ada, industri ada, dan juga masyarakatnya juga harus berperan seperti itu. Ya, kita butuhkan nggak ada ego sektoral, nggak ada tadi penanganan parsial. Tidak hanya DKI Jakarta saja, Bekasi saja. Baik. Sayang sekali kita harus mengakhiri dialog ini. Prof. Reza, Dr. Ngabila, terima kasih telah berbagi insight. Semoga banyak masyarakat yang melihat dialog ini dan bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih, selamat malam sekali lagi. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa NTV Prime, saya akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.